Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Gembala, dan marilah kita mendengarkan sapaan Sang Gembala Agung kita. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu bersama mendengarkan sapaan-Mu melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, agar waktu dan kesempatan ini memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang saya ajak kita renungkan adalah mengabdi kepada Tuhan. Bacaan kita dari 2 Tawarik pasal 12 ayat 5-8. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu, juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Demikian, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, untuk merenungkan tema mengabdi kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat seperti ini. Di depan Bapak Ibu Saudara melihat peta yang warna merah itu adalah wilayah Israel, sementara yang wilayah selanjutnya itu yang sedikit berwarna merah itu merupakan wilayah-wilayah taklukan dari kerajaan Israel, dan wilayah-wilayah itu memberikan upeti kepada kerajaan Daud. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Daud bisa berkuasa di Israel dan bahkan menaklukkan daerah-daerah sekitar. Itu terjadi karena Tuhanlah yang memberikannya, Tuhanlah yang membantu menolong Daud, dan Tuhan jugalah yang memampukan Daud untuk hidup dalam berbagai keagungan. Nah, setelah Daud kita melihat masuk pada zaman Salomo, dan kita melihat tampak di depan kita ada peta kerajaan Daud dan Saul. Kerajaan Saul yang kecil, kemudian kerajaan Daud yang lebih besar dengan wilayah-wilayah taklukan, dan kemudian kita melihat di sebelah lagi ada kerajaan Yehuda. Jadi bayangkan kerajaan Daud yang begitu besar, kemudian Salomo mewarisinya. Salomo hidup dalam damai dan tenang. Begitu anak Salomo, Rehabeam, kerajaan Yehuda menjadi kecil. Lihat yang warna kuning itu. Dan sekarang sedang diserang oleh Sisak, raja Mesir. Maka sebentar lagi akan lenyap keturunan Daud yang memerintah dan kerajaan yang diwarisi dari Daud. Tetapi seperti yang kita baca tadi dalam firman Tuhan,
ketika Sisak hendak menyerang, Rehabeam sadar bahwa Tuhan tidak serta-merta mau menolong mereka memenangkan peperangan, karena mereka memang setelah zaman Salomo, mereka tidak lagi peduli pada Tuhan, mereka menyembah berhala. Jadi bayangkan dari kerajaan yang begitu besar, kemudian menjadi kecil, dan sebentar lagi akan lenyap. Tetapi seperti yang tadi kita baca, Tuhan tidak akan melenyapkannya. Karena tadinya mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan para berhala, sekarang mereka mulai mengakui Tuhan. Ada pertobatan, ada merendahkan diri. Tetapi Tuhan punya sikap sendiri untuk hal seperti itu. Nah, saya ajak kita untuk melihat begini, Bapak Ibu Saudara. Bagi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan segala sesuatu. Ada kuasa pada zaman Daud, ada ketenangan, kedamaian pada zaman Salomo. Tetapi ketika zaman Rehabeam yang menyembah berhala, dia memang punya kuasa. Tapi dia hidup seakan-akan tidak punya kuasa karena hidup sebagai hamba dari Sisak, Raja Mesir, yang berhasil menaklukkan mereka. Ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang memiliki segala sesuatu, tapi hidup seakan-akan tidak punya segala sesuatu karena hidup dalam ketidaknyamanan. Kenapa? Karena tidak setia kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Ada saatnya Tuhan mengintervensi hidup kita dengan tidak melindungi kita, tetapi juga dengan memberikan kita kelegaan ketika kita bertobat. Seperti yang kita lihat, Tuhan berkata, Sisak bisa melenyapkan bangsa Israel, tapi Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena mereka sudah merendahkan diri, mereka akan menjadi hamba Sisak, tetapi mereka tidak akan dibiarkan Tuhan Sisak melenyapkan mereka. Nah, ini menarik. Jadi saat mereka mulai taat, Tuhan kembali memberikan perlindungan, tetapi tidak sepenuhnya. Apa tujuan Tuhan? Tuhan mau mendidik mereka untuk punya pengalaman berbeda. Ketika hidup dalam damai dan tenang, dan hidup dalam ancaman, ketika hidup menyembah berhala, dan hidup mengandalkan Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan, akhir dari seluruh proses itu, mereka belajar mengabdi pada Tuhan, hanya mengabdi pada Tuhan. Nah, mari kita pelajari itu, Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita semua percaya kepada Tuhan, tapi berapa banyak di antara kita yang setia kepada Tuhan? Pada masa-masa kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, termasuk pandemi, apakah kemudian kita mulai mengoreksi diri dan sadar mengakui bahwa Tuhanlah yang benar? Bisa juga Bapak Ibu Saudara, COVID bisa melenyapkan kita. Tetapi kita bersyukur di depan Tuhan masih ada hal-hal yang baik. Karena itu Tuhan memberikan batasan-batasan sampai di mana COVID dapat mengganggu kita. Tapi ini pembelajaran bagi kita seperti sampai di mana Sisak dapat mengganggu Rehabeam dan menarik mereka bertobat. Maka tentu kita pun demikian. Terkadang di dalam hidup kita punya segala sesuatu tapi seakan-akan tidak punya. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, dia beroleh berkat, dan dia juga menikmati berkat. Seperti Daud, dia beroleh kemenangan, dia menjadi raja dan hidup dengan ketenangan, mewariskan yang baik untuk Salomo. Salomo pun hidup dalam damai sejahtera. Tapi ketika akhir pemerintahan, dan bangsa Israel mulai menyembah berhala pada anak Salomo, kerajaannya tinggal wilayah yang kecil, yang hampir lenyap. Tapi karena sekarang mereka bertobat, merendahkan diri, tidak akan dilenyapkan. Selama kita masih menjadi milik Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, kita akan baik-baik saja. Tetapi kalau kelakuan kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita pun dapat hidup dengan beban yang sangat berat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jadilah abdi Tuhan dalam segala hal, dalam segala kondisi. Apapun persoalan,
yang kita hadapi, kiranya itu mengingatkan kita untuk diperbaharui dan diteguhkan untuk semakin dekat kepada Tuhan dan peka untuk tidak membiarkan diri menyimpang dari jalan Tuhan atau melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bersama-sama. Biarlah kami diperbaharui dalam situasi, dalam pergumulan apapun kami saat ini. Terangilah kami, supaya kami melihat dengan jelas mana yang Tuhan hadirkan untuk pembelajaran kami, supaya kami tahu membedakan mana kehendak Tuhan, dan mana hal-hal duniawi, atau kami belajar mengabdi kepada Tuhan daripada kami mengandalkan hal-hal yang justru membuat kami menjauh dari Tuhan. Teguhkanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah sebagai anak Tuhan yang menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan, itu berlangsung dalam segala hal dan tidak hanya menjadi pengalaman sesaat. Tuhan tolonglah kami dan kuduskanlah kami, sempurnakanlah doa kami di dalam keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.